Melanjutkan unboxing kemarin guys, video sekarang kami akan review full ya untuk di sepeda MTB Exotic 2612 SLX. Dan jangan terkecoh juga untuk SLX-nya ini bukan tipe RD-nya ya, melainkan hanya tipe namanya aja. Awal-awal pas kami baca untuk di judulnya, masa SLX hanya 2 jutaan, dan nyatanya juga memang seperti itu. Untuk size sepeda ini hanya M saja ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai tinggi kisaran 165 sampai 175, untuk di sepeda ini masih worth it guys. 150 juga sebenarnya masih bisa ya, tinggal disesuaikan aja dengan tinggi sadelnya. Tapi menurut kami untuk idealnya di 165 sampai di 175. Kemudian di pilihan bannya ada 27,5 dan ada 26 juga. Dan yang akan kami bahas ini yang ukuran ban di 27,5. Warna sudah kami jelaskan kemarin ya, ada yang putih, ada yang hitam juga kalau nggak salah, dan satu lagi ada yang green seperti ini. Lalu untuk di warna green ini finishingnya ini doff ya, dan meski 2 jutaan untuk rangka atau framenya berbahan aluminium, tapi menurut kami ujung pencariannya jangan cuma di alloy aja, perhatikan juga di bagian bobotnya. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Panjang stang di sepeda ini dapat di 78 cm guys, bentukannya rise, dan untuk mereknya dari Side. Bahannya ini aluminium juga, dan memang ini tergolong ukuran stang yang cukup panjang. Diameter standar di 31,8 untuk yang tengahnya. Kemudian untuk di bagian hand grip ini berasa kecil aja ketika dipegang, dan di bagian karet hand gripnya ini gak terlalu yang keras gitu, cukup nyaman menurut kami ketika digenggam meski gak menggunakan sarung tangan. Namun ya untuk di bagian bentuk gripnya biasa aja. Untuk stem berbahan aluminium juga dan agak cukup naik ya, kisaran 5 sampai 7 derajat. Kemudian untuk bahannya aluminium juga dan panjangnya dapat di 6 sampai 7 cm ya, sampai ke tengahnya ini. Disediakan 3 cincin spacer yang bahannya aluminium juga, dan untuk di forknya ini sudah taper juga. Otomatis ke head tube juga sudah taper. Tadinya kami menyangka untuk fork di Exotic yang dipasang ini bakalan kerasa keras ya, karena biasanya untuk di harga segini itu agak lumayan keras, tapi pas ketika kami pegang ternyata gak sekeras itu. Jenis as roda masih quick release dan ada tulisan stiker Exotic seperti ini. Dari warna stanchion juga agak lain ya, berwarna gold seperti ini. Kemudian di tinggi treble dapat di 110 mm dan stanchionnya di 30. Sebelah kanan ada fitur lockout dan ini berfungsi dengan baik, dan di sebelah kiri ada fitur preload ya, untuk fungsinya agak kurang sih menurut kami untuk di preloadnya ini. Jadi secara cockpit atau kendali di sepeda ini ya, dikarenakan untuk panjang stangnya dapat di 78, jadi buat turunan-turunan mah nyaman-nyaman aja. Dan sekarang masuk ke frame. Untuk bahannya pastinya aluminium. Kemudian untuk bentukannya ini nggak sloping ya, agak menekuk di bagian tengah. Dan untuk kabel-kabelnya sudah inner juga, masuk dari frame pinggir atas, kemudian keluar dari bawah satu ya. Ini khusus untuk yang RD, karena untuk di bagian kabel rem keluarnya ini masih dari frame atas ya. Di bagian kabel shifter juga masih ada sambungan seperti ini di bagian belakangnya, dan untuk las-lasannya masih kelihatan timbul, tapi bisa dibilang ini cukup rapi. Jenis as roda frame juga masih sama, yaitu quick release sama dengan yang depan. Kemudian untuk di bagian finishing cat sudah kami jelaskan tadi, yaitu doff ya. Dan untuk pinyil atau dekal ini bisa dilihat aja lah, cukup simple tapi gak simple-simple banget. Untuk seat klaimnya ini juga sudah aluminium guys, dan pastinya di klem-klemkannya juga enakan.
gak keras gitu. Namun untuk bahan seat postnya masih besi ya, dan tipe seat postnya juga masih yang biasa aja. Dan untuk diameternya dapat di 27,2 mm serta untuk panjangnya di 350 mm. Bagian saddle bisa dilihat guys, meskipun ini kelihatannya gak cukup tebal, tapi memang ini keempukannya bisa dirasakan oleh kalian juga sih. Ada tulisan eksotiknya juga warna orange, dan ya cukup nyambung guys dengan di keseluruhan sepedanya. Lalu di pengereman sendiri untuk tipenya ini sudah hydraulic disc brake ya, dan mereknya dari X-Park. Dulu kami pernah mencoba juga guys untuk merek dari X-Park ini. Itu pas pertama kali juga kami menggunakan sepeda, dan awet-awet aja, kemudian nyaman juga ketika digunakan buat pengereman guys. Ya tapi untuk dibentukan dari handle remnya ini agak panjang ya. Untuk rotor ini non-brand dengan diameter sama depan belakang di 160 mm. Masuk di bagian wheel setnya. Untuk merek bannya ini kami gak tahu ya, namun ada tulisan nilon aja, dan untuk ukurannya di 27,5 kali 2.30 guys. Bentukan gripnya bisa dilihat ini khusus untuk jalanan tanah ya, dan memang ketika kami gunakan di jalanan aspal agak sedikit berat ya. Untuk pelek bahannya aluminium juga, dan ada tulisan atau stiker eksotik seperti ini yang bisa kita copot cabut juga. Jumlah jari-jari 32, dan untuk prehabnya dua-duanya quick release dengan warna gold seperti ini. Untuk suara prehabnya gimana bang? Bro, di harga 2 jutaan dengan warna gold seperti ini atau berbeda dengan yang lainnya biasanya hitam. Jadi untuk excited soal suara prehab ya kalian tahan aja, karena memang untuk suaranya pasti biasa aja. Selanjutnya masuk di group set. Jarang juga guys di harga 2 jutaan sudah menggunakan 1x10 ya. Untuk cranknya ini bahannya masih besi ya, dan untuk panjang armnya standar di 170 mm. Ada tulisan eksotik seperti ini, dan untuk jumlah chainringnya 36 guys. Pedal bawaannya PVC ya, ini sudah kami upgrade kemarin juga sudah kami bahas di bagian unboxingnya. Dan untuk jenis BB juga masih kotak. Untuk sprocket 10 speed dengan jumlah gear satunya ini adalah 40T, dan untuk gear 10 nya adalah 11T. Secara rasio gear 36 kali 40 bisa dibilang cukup ringan guys, pastinya ketika digunakan buat nanjak. Dan untuk kebut-kebutan bisa dibilang juga cukup guys di 36 kali 11T. Untuk merek RD-nya dari Black Box, pastinya untuk yang 10 speed, dan kalau dibandingkan dengan Shimano Tourney ini masih di atasnya dikit lah. Shifter juga sama dari Black Box, sudah ada indikatornya seperti ini. Cara pengoperasiannya jempol dan telunjuk ya, dan mentok sampai 3 kali speed aja untuk naik gearnya. Secara shifting standar lah di harga 2 jutaan ini sangat baik ya, tapi ya jangan dibandingkan juga dengan di merek-merek lainnya. Satu lagi guys, untuk berat bobot di sepeda ini menurut kami cukup berat ya. Meskipun untuk bahannya ini kebanyakan aluminium, tapi untuk beratnya ini kisaran di 17 sampai 19 kilo ya. Karena memang ketika kami tes kemarin ya, itu rasa lelahnya beda banget guys dengan di sepeda harga 3 jutaan ke atas. Meskipun untuk bahan sama-sama dari aluminium, tapi mungkin untuk bahan aluminium juga ada beberapa tipe ya. Khusus untuk yang ini kami juga belum tahu untuk tipe aluminiumnya apa. Yang jelas untuk berat bobotnya sekitar segitu, 17 sampai 19 kilo untuk di keseluruhan sepedanya. Ketika digunakan di tanjakan seperti ini, kita coba untuk gear satunya, dan gimana rasanya bang? Jelas ya, jelas dengan sejelas-jelasnya. Ada bunyi biasa ya di gear satu seperti ini. Ini bukan kurang center, tapi memang ada suaranya yang agak gitu ya. Geometri sih menurut kami enakan guys. Ini hanya segede gini. Balik lagi untuk berat ya, di harga segini mah cukup guys. Digunakan di tanjakannya tuh, karena sudah 10 speed juga. Nah, shifter Black Box seperti ini ya untuk suaranya. Untuk naiknya cukup gak terlalu berisik, namun ketika turun wow, ceplak-ceplak ya, tapi masih aman. Dan suara apa tuh guys? Dan
cukup responsif juga. Dan untuk suspensi, getarannya cukup kerasa ya guys, meski gak terlalu yang parah, tapi menurut kami untuk harga segini sih masih masuk akal. Tapi ya kenyamanannya juga sesuai harga guys. Keempukan gak terlalu keras, namun ketika diangkat seperti ini agak ada jedruk ya. Nah, ada jedruk seperti itu, tapi ketika diangkat aja. Kalau misalkan sedang digunakan seperti ini mah aman. Harganya ini kalau nggak salah untuk sampai sekarang masih di 2,3 ya. Semoga jaga naik lagi. Dan misalkan harganya naik sampai 3 juta, gak usah kalian ambil guys. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan review sepeda, review aksesorisnya, serta review tutorial di subscribe aja guys untuk channelnya. Kami selaku pengedar opsi-opsi Monoji untuk pamit dulu. Menikahlah dan